Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai penalaran langsung. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Apriliana Ragil Windiani, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Nah, pembahasan yang akan saya bawa pada materi kali ini ada meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ada pengertian dari penalaran langsung. Kemudian yang kedua ada jenis penalaran. Dan yang ketiga ada contoh-contohnya nih dari jenis penalaran itu sendiri. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih pengertiannya? Nah, penalaran langsung adalah jenis-jenis penalaran yang premisnya hanya terdiri dari satu keputusan yang langsung digunakan untuk menarik konklusi atau kesimpulan. Nah, jenis-jenis penalaran langsung itu ada 4. Yang pertama ada konversi, kemudian ada inversi, yang ketiga ada obversi, dan yang terakhir ada kontraposisi. Kita mulai bahas satu persatu, yaitu mulai dari konversi. Apa itu konversi? Konversi atau pembalikan adalah jenis penalaran langsung yang menukar kedudukan dari subjek menjadi predikat, dan sebaliknya, tapi tanpa mengubah kualitas kebenaran proposisi itu sendiri. Nah, maka kita bisa katakan atau kita bisa meringkas rumusnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi subjek maka predikat sama dengan predikat maka subjek. Nah, kita langsung masuk ke contoh dari konversi. Nah, di sini ada rumusnya, saya sertakan yang tadi saya udah jelaskan, S maka P sama dengan P maka S. Nah, di sini contoh yang saya berikan adalah hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan mamalia di sini berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan berkembang biak dengan cara melahirkan itu adalah predikat. Nah, bagaimana untuk menjadi sebuah kalimat yang konversi ini? Jadi, tadi kan udah ada rumusnya, S maka P sama dengan P maka S. Nah, jadi kita tinggal balik aja. Yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah hewan mamalia. Nah, kenapa demikian? Karena seperti itu tadi, kita balik posisinya. Jadi, yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu predikat, kemudian hewan mamalia dia adalah subjek. Maka, kita tarik kesimpulannya, yang berarti hasilnya itu yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah hewan mamalia. Nah, kemudian ada contoh nih yang satu lagi, masih contoh konversi, yaitu jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Budi berarti subjek kan? Nah, kalau misalkan ia naik kelas, itu berarti predikat. Kalau kita konversikan menjadi jika naik kelas, maka Budi rajin belajar. Jadi udah paham kan teman-teman mengenai konversi? Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu inversi. Apa itu inversi? Inversi adalah jenis penalaran langsung dari keputusan pangkal atau invertan, kemudian disimpulkan menjadi keputusan balik atau inverse yang subjeknya adalah tentang penentang penuh dari subjek pada keputusan semula. Nah, gampangannya itu jadi bedanya sama yang konversi, kalau konversi itu kan predikatnya yang di depan tuh dibalik. Nah, kalau yang ini jadi tuh subjeknya itu bertentangan, makanya dinegasikan gitu. Tapi subjeknya aja dan predikatnya itu enggak. Makanya S maka P sama dengan negasi S maka P. Contohnya, nah rumusnya kayak tadi, S maka P sama dengan negasi S maka P.
contoh kalimatnya, semua nelayan adalah warga sekitar pantai. Semua nelayan itu subjek dan warga sekitar pantai itu predikat. Bila diinversikan, jadinya tuh sebagian bukan nelayan. Kenapa seperti itu? Karena kita menegasikan subjek yang tadinya semuanya nelayan menjadi sebagian bukan nelayan gitu. Terus predikatnya itu masih tetap. Jadi kalimatnya menjadi sebagian bukan nelayan adalah warga sekitar pantai. Terus yang ketiga ada obversi. Apa itu obversi? Obversi adalah penalaran langsung yang menunjukkan perubahan kualitas, namun maknanya tetap sama dengan cara menegasikannya. Obversi memberi persamaan dalam bentuk negatif bagi proporsi afirmatif atau persamaan bentuk afirmatif bagi proposisi negatif. Nah, bila semuanya diringkas, jadilah rumus S maka P sama dengan negasi S maka negasi P. Gitu. Kemudian contohnya nih, semua ayam adalah hewan bertelur. Semua ayam itu jadi subjek, terus hewan bertelur itu predikatnya. Nah, jika kita ubah menjadi kalimat obversi, maka tadi kan rumusnya itu negasi S, maka negasi P. Nah, jika S-nya itu semua ayam, maka kalau kita negasikan menjadi tidak ada ayam. Nah, sedangkan hewan bertelur, jika kita negasikan berarti bukan hewan bertelur. Jadi kalimatnya tidak ada ayam yang bukan hewan bertelur. Perlu diingat, menegasikan tapi maknanya masih sama, masih satu arti. Gitu. Jadi nggak merubah makna. Kemudian ada kontraposisi. Yang terakhir nih, kontraposisi adalah jenis penalaran langsung dengan cara menukar kedudukan subjek menjadi predikat dan sebaliknya, serta menegasikannya. Nah, jadi tuh gampangannya ini tuh kebalikan dari obversi. Kalau misalkan obversi itu kan tadi dia nggak dibalik. Negasi S maka negasi P. Nah, kalau ini itu negasi P maka negasi S. Jadi tuh kontraposisi adalah bentuk obversi yang dikonversikan. Jadilah kontraposisi. Gitu teman-teman. Nah, contoh kontraposisi seperti yang tadi aku bilang, rumusnya S maka P sama dengan negasi P maka negasi S. Semua nelayan adalah warga sekitar pantai. Jadi, jika dikontraposisikan, tadi kan rumusnya negasi P. Berarti warga sekitar pantai kalau dinegasikan menjadi bukan warga sekitar pantai. Dan semua nelayan kalau dinegasikan menjadi bukan nelayan. Jadi kalimatnya bukan warga sekitar pantai adalah bukan nelayan. Nah, sekarang teman-teman udah paham kan dari 4 jenis penalaran langsung itu? Ya seperti itu. Gitu. Nah, biar teman-teman makin paham nih, aku bakal contohin sebuah kalimat, yaitu, maaf sebelumnya ini ketutup screen. Jadi tuh ini kalimatnya, semua pemerintah tidak melakukan korupsi. Nah, bagaimana caranya kalimat ini dirubah menjadi 4 jenis penalaran. Nah, kita masuk yang pertama, kita rubah menjadi kalimat konversi, yaitu ingat konversi itu
P-nya yang di depan, S yang di belakang. P, maka S. Nah, jadi kita tinggal dibalik nih. Kalimat konversi jadinya, yang tidak melakukan korupsi adalah semua pemerintah. Nah, ingat ya teman-teman, konversinya yang paling gampang loh. Cuma tinggal dibalik. Nah, kemudian yang kedua ada inversi. Masih ingat kan rumusnya? Negasi S, maka P. Jadilah kalimat sebagian bukan pemerintah tidak melakukan korupsi. Nah, kenapa sebagian bukan pemerintah? Karena ini bentuk dari negasi S, yaitu bentuk negasi dari semua pemerintah. Gitu teman-teman. Jadilah kalimat sebagian bukan pemerintah tidak melakukan korupsi. Gitu. Kemudian yang ketiga ada obversi. Nah, gimana nih caranya kalimat ini jadi kalimat obversi? Yaitu rumusnya negasi S, maka negasi P. Nah, semua pemerintah jika dinegasikan berarti tidak ada pemerintah. Nah, melakukan korupsi, jika tidak melakukan korupsi itu negasinya berarti melakukan korupsi. Maka dari itu kalimat obversinya adalah tidak ada pemerintah yang melakukan korupsi. Gitu. Terus yang terakhir, kontraposisi. Nah, kontraposisi ini kebalikan dari obversi, yaitu negasi P, maka negasi S. Jadilah kalimat yang melakukan korupsi adalah bukan pemerintah. Kenapa demikian? Karena di sini predikatnya dinegasikan. Tidak melakukan korupsi, bila dinegasikan berarti berubah menjadi yang melakukan korupsi. Nah, untuk subjek yang dinegasikan dari yang semua pemerintah menjadi bukan pemerintah. Jadilah yang melakukan korupsi adalah bukan pemerintah. Nah, jadi intinya gini teman-teman, kalau misalkan konversi itu tinggal dibalik, P maka S. Nah, kalau inversi itu satu arah, tapi ada yang perlu dinegasikan, yaitu subjeknya. Bagian subjeknya itu perlu dinegasikan. Nah, dan obversi itu hampir mirip rumusnya sama inversi. Tapi kalau obversi itu sama-sama dinegasikan karena maknanya itu tidak berubah, maknanya harus sama. Dan kalau kontraposisi itu kebalikan dari obversi. Seperti yang sebelum saya jelaskan, kontraposisi adalah obversi yang dikonversi. Itu teman-teman. Jadi udah paham kan? Oke. Kiranya itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.